Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajradin Aditya dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang anatomi batang monokotil dan dikotil serta anatomi pertumbuhan primer dan sekunder pada batang. Jadi yang pertama itu yang saya akan jelaskan adalah pengertian batang. Pengertian batang adalah bagian kedua dari tumbuhan setelah akar. Batang juga bersatu dengan akar melanjutkan makanan yang dibawa oleh akar melalui jaringan atau disebut juga jaringan pengangkut. Pada batang pada umumnya juga berada di atas permukaan tanah. Lalu ada fungsinya itu ada tiga. Yang pertama ada alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari dan keseluruhan bagian tumbuhan. Lalu yang kedua ada menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada perkembangbiakan vegetatif tempat tumbuhnya cabang dan bunga. Jadi pada umumnya tumbuhan yang kita lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Ya, cabang, daun, dan bunga. Yang itu disebut juga nodus. Nodus adalah tempat melekatnya daun dan tunas pada batang. Lalu ada selain nodus ada internodus. Internodus adalah batang di antara dua buku. Nah, anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki ciri-ciri masing-masing. Jadi jaringan pada irisan melintang batang. Jika batang diiris secara melintang, pada umumnya jaringan penyusun batang pada umumnya jaringan tumbuh batang terdiri atas tiga bagian. Pertama ada epidermis, korteks, dan stele. Jadi yang pertama saya akan bahas adalah epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari lapisan sel yang tersusun rapat tanpa ada ruang antar sel. Pada dinding luarnya terdapat kutikula yang berfungsi melindungi batang dari kehilangan air. Kehilangan air. Tumbuhan yang telah berumur tua dan juga fungsi dari jaringan primer digantikan oleh kambium. Kambium ini melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut juga lenticel. Lalu berikutnya ada korteks. Korteks merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari lapisan sel parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis serta mempunyai banyak ruang antar sel. Pada jaringan ini juga terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi pada penyokong tumbuhan. Lalu berikutnya ada stele. Stele juga disebut juga silinder pusat. Pada bagian stele terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Persikelia terletak setelah jaringan endodermisan dan mengelilingi berkas pembuluh batang serta berfungsi sebagai pemberi kekuatan pada batang. Lalu berkas pengangkutnya terletak pada bagian xilem dan persikel. Berkas pengangkut juga terbagi oleh dua. Yang pertama ada xilem dan floem. Xilem dan floem ini pada tumbuhan herba juga membentuk berkas pembuluh tersendiri yang membentuk lingkaran. Xilem juga berada di sebelah dalam floem. Lalu terdapat dua tipe berkas pembuluh, yaitu ada tipe kolateral terbuka dan tipe kolateral tertutup. Tipe kolateral terbuka juga terdapat pada tumbuhan dikotil di mana terdapat kambium vaskuler yang memisahkan xilem dan floem. Sedangkan tipe kolateral tertutup juga terdapat pada tumbuhan monokotil di mana pada berkas pembuluhannya tidak terdapat kambium vaskuler bagian tengah. Pada batang juga terdapat empelur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan. Empelur juga terdiri dari sel-sel parenkim yang besar dan berdinding tipis. Lalu jaringan pada irisan membujur batang. Jadi jaringan pada umumnya ini jika batang diiris secara membujur, terlihat daerah titik tumbuh pada batang yang terdiri atas tiga kelompok sel pemula sebagai pembentuk jaringan-jaringan pada batang. Jaringan ini membentuk batang tersebut terdiri juga ada dermatogen. Dermatogen itu adalah jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan epidermis. Terus ada periblem, yaitu adalah jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan korteks. Lalu berikutnya ada pelerom. Pelerom itu adalah jaringan yang nanti akan membentuk jaringan silinder pusat atau disebut juga stele. Pembelahan sel yang terjadi pada titik sembuh disebut juga dengan tumbuhan primer. Selain itu juga terdapat pertumbuhan sekunder akibat dari aktivitas kambium. Terus kambium pada batang mengalami pertumbuhan ke arah luar dalam. Aktivitas kambium ke arah dalam dan luar menghasilkan pembuluh xilem atau kayu. Sedangkan aktivitas ke arah luar juga menghasilkan pembuluh floem atau disebut juga kulit.
pada batang, aktivitas kambium ke arah dan lebih besar dari ke arah luar. Iya, lebih besar dari ke arah luar. Hal ini juga menyebabkan juga jaringan pada batang dan bagian dalam atau juga bagian kayu akan lebih tebal daripada jaringan batang-batang bagian luar atau disebut juga bagian kulit. Umumnya ini juga terjadi pada batang tumbuhan dikotil. Namun juga batang tumbuhan monokotil jika telah mencapai ukuran tertentu tidak akan bertambah besar lagi karena tidak memiliki kambium, sehingga pertumbuhan sekunder tidak akan terjadi atau tidak terjadi. Seperti halnya pada akar batang, bila diliris melintang menunjuk bagian-bagian atau daerah atau jaringan-jaringan penyusun dari luar ke dalam juga tersusun sebagai yang pertama itu ada, tadi sudah saya jelaskan, ada epidermis, korteks, dan stele. Stele. Terus jaringan terluar dari batang juga ada epidermis. Pada batang dikotil dewasa, epidermis akan rusak terus digantikan dengan periderm atau jaringan gabus. Iya, jaringan gabus. Periderm juga memiliki kambium gabus dan floem yang membelah ke arah luar membentuk velum dan ke arah dalam membentuk veloderm. Ya. Terus juga berkas floem atau pembuluh tapis adalah berkas pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Berkas sileri atau juga pembuluh kayu tersusun dari berbagai jenis sel, yaitu ada sel serat dan sel-sel pembentuk pembuluh angkut sileri. Sel itu juga mengalami penebalan dinding, sehingga selain berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar daun ke silem juga. Iya, kayak akar daun, silem juga akan berfungsi sebagai jaringan penguat. Terus berikutnya ada lapisan-lapisan batang dikotil. Di sini tuh batang dikotil juga terdiri ada beberapa lapisan juga. Yang saya akan sebutkan satu. Yang pertama itu ada dari bagian yang paling luar sampai bagian paling dalam. Pertama itu ada epidermis, lalu ada kolenkim, ada parenkim, ada endodermis, ada sklerenkim, ada kambium intervaskuler, terus ada floem, ada empelur, terus habis itu ada silem, ada jari-jari empelur, terus ada kambium vaskuler dan periskial. Lalu berikutnya ada lapisan, selain dikotil juga ada monokotil. Juga saya akan sebutkan juga. Jadi yang pertama itu ada epidermis, terus ada jaringan dasar, korteks, berkas pembuluh, dan juga endodermis. Lalu anatomi pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan daerah yang memanjang dan daerah diferensiasi. Pada batangnya itu dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasanya disebut kuncup. Di dalam kuncup itu ada ruas batang dan tonjolan daun kecil atau disebut juga primordia yang memiliki sangat pendek karena jarak internodusnya itu tuh atau antar luasnya sangat pendek. Nah, sangat pendek. Terus habis itu ada, selain itu juga ada anatomi pertumbuhan sekunder pada batang. Tadi ada primer, sekarang ada sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder itu tuh merupakan hasil dari keaktifan kambium pembuluh yang membelah secara terus-menerus sehingga menambah jumlah jaringan pembuluh. Kambium juga mengadakan dilastasi ke arah dalam kambium diferensi, membentuk silem sekunder ke arah luar kambium yang membentuk floem sekunder. Juga jari empelur juga merupakan jari buluh angkut yang bermula dari kambium sekali dibentuk lalu bertambah panjang tanpa batas. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.